Apa itu Figma? Figma adalah desain tool berbasis website dan aplikasi desktop yang umumnya digunakan untuk memudahkan UI dan UX designer dalam merancang desain sebuah aplikasi ataupun website. Figma dibuat untuk dapat membantu para penggunanya agar bisa berkolaborasi dalam proyek. Meskipun alat ini sangat mirip dengan Sketch, Adobe XD, dan lainnya, yang menjadi pembeda utamanya adalah kemampuan untuk berkolaborasi dengan tim secara real time. Fitur unggulan lainnya dari Figma adalah kemudahan dalam mengatur desain sistemnya. Jadi, pengguna akan lebih mudah dalam mencari dan mengakses seluruh aset yang telah dimiliki. Oke, sekarang kita akan mulai mengoperasikan Figma-nya ya. Jadi di sini adalah tampilan awal kalau misalnya kalian membuka figma.com ya. Kalian tinggal login dengan Gmail kalian, daftar dengan Gmail kalian, setelah itu login. Nah, di sini bakalan tampilin kalau kalian belum pernah membuat sesuatu atau membuat sebuah desain, ini akan kosong. Tapi kalau misalnya udah ada kayak gini, kita akan melihat beberapa file-file yang udah pernah kita buat gitu. Nah, di sini ada untuk import, maksudnya itu import dari ekstensi Figma-nya. Jadi nanti file yang di sini nih yang kita bikin dari Figma itu bisa diekspor. Nah, nanti kita tinggal import di sini. Setelah itu ada new file. Nah, ini untuk membuat sebuah file baru ya. Jadi nanti kita akan bikin file baru. Sebelum itu kita akan langsung ke community dulu. Saya akan menjelaskan community ini explore file and plugin made just for Figma. Jadi di sini kita bisa melihat-lihat plugin-plugin untuk membantu desain kita atau UI kit untuk mempercepat desain kita. Contohnya kayak gini nih, ada button, ada kit untuk wireframe ya, ada kit untuk icon ya, bahkan ada ilustrasi juga, jadi lengkap. Dan ini semua free, bisa kalian download ataupun duplicate ya. Nah, di sini kita akan coba pakai dua. Yang pertama kita akan pakai Iconly. Nah, ini kita pakai untuk iconnya ya, icon-icon yang nanti kita akan desain. Kita duplicate aja. Nah, dia bakalan langsung buka tab baru. Nah, di sini kita search lagi. Nah, di sini kita search lagi untuk pluginnya. Kita akan coba satu plugin namanya User Profile. Kita search ini plugin. Nah, ini User Profile, kita install. Dan saya uninstall nih, kita install. Atau kalian boleh pakai yang avatar ya, avatar. Nah, tuh avatar boleh kalian install juga ya. Nah, setelah itu kita balik lagi ke awal, recent. Nah, di sini kita new file aja. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan tuh, ada blank preset atau ada alt template, design system. Kita akan pakai blank canvas dulu. Kita create file. Nah, di sini kita akan belajar tools satu-satu toolsnya ya. Yang pertama dari sebelah kiri ini ada kayak apa ya, navbar gitulah gitu, kayak menu-menu. Di sini ada file, ada edit, view ya. Di sini kalian bisa coba-coba sendiri sih nanti. Kalau udah sering pakai Figma pasti akan terbiasa dan mengerti lah. Nah, di sini ada move, ada scale. Nah, di sini nih kita akan buat sebuah frame yang pertama. Jadi frame di sini. Nah, di bagian pilihan kanan nih ada apa ya, ukuran-ukurannya gitu. Ada iPhone 11, ada iPhone 8, ada ukuran tablet, ada ukuran desktop nih. Kita akan bikin pakai iPhone 8 ya. Untuk iPhone 8, desain iPhone 8. Bahkan di sini ada presentasi 16:9, ada paper A4-A56 ya. Tapi kita akan buatnya iPhone 8. Kita klik aja 2 kali. Nah, di sini kalian bisa ganti nama framenya, misalkan homepage. Jadi di sini kita akan membuat sebuah desain aplikasi ya, desain aplikasi. Di sini saya udah mempersiapkan beberapa gambarnya tuh. Jadi desain aplikasinya apa, yaitu delivery makanan. Nanti kalian download dulu gambar-gambar, ada ikonnya juga di sini ya. Nah, dan di sini nih ada step-stepnya nih, ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star. Nah, bahkan ada untuk masukkan gambar gitu. Nah, untuk awal kita akan masukkan teks. Nah, ini nih teks nih. Teks misalkan hi Ari. Sini taruh di atas. Nah, di sini karena kan ini kosong banget nih, kita nggak tahu
save areanya gitu kan. Kita bisa tarik nih bagian ini, kita tarik ke sini. Nah kayak gitu. Untuk yang atas juga bisa kita tarik dari atas ke bawah. Nah ini kayak save area gitulah. Setelah itu ini kita tarik lagi. Nah di bagian kanan kalian bisa lihat ada pengaturan-pengaturan untuk sumbu X, sumbu Y ya, lebarnya, tingginya. Nah ada layer, ada ini kita akan ganti dulu font face nya jadi Mullis. Nah kita ganti udah. Nah di sini kita bisa ganti juga font size nya tuh 14, jadi dia lebih besar, dan regular ke bold tuh, jadi dia kan lebih besar kan. Nah di sini kalian bisa lihat di sini ada settingan-settingan lagi, ada line height, paragraph spacing, letter spacing, dan lain-lain lah. Nah ini ada text align center, align right, align left tuh. Kalau misalnya kita panjangin gitu tuh, jadi kita bisa align left, align right. Nah di sini kita bisa nih tuh, jadi kita bisa dari apa namanya ya, bukan dari teksnya tapi dia akan nyesuaiin. Misalkan ini kita pakai teks align center, nah kita taruh center dari page nya gitu, center dari frame nya, gampang kan kayak gitu. Nah setelah itu ini kita balikin lagi. Nah untuk ganti warna nih ada fill ya, kita ganti ya warnanya. Nah, warna agak keabu-abuan lah, nggak terlalu hitam kayak gitu. Nah untuk membuat sebuah kotak nih kita bikin aja di sini. Nah ini kita 40 misalkan 40. Nah kalau misalnya kita aktifkan constraint proportionnya, jadi kalau misalnya kita ganti width-nya gitu ini 100, nah height-nya juga ikutan, jadi dua-duanya bakal ikut gitu. Tapi di sini 40 aja. Nah di sini ada yang namanya border radius. Nah, kalian bisa mencet spasi, setelah itu klik kiri. Nah, untuk apa ya namanya, untuk free move gitu loh. Setelah itu di sini ada border radius atau corner radius ya. Di sini kita pilih 20 tuh, jadi dia jadi bulat, atau 10 aja deh. Nah jadi 10. Nah di sini kita akan masukkan kayak apa ya, user profile gitu atau gambar user profile. Caranya tinggal klik kanan ke plugin, nah avatar atau user profile ya, kalian bisa pilih salah satu, dan saya menggunakan user profile gitu. Di sini ada masih di running, nah tuh jadi dia bakal muncul gambar atau yang lain, avatar misalkan. Running avatar. Nah cuma ini random sih, jadi kita nggak bisa milih. Udah kita coba ini aja dulu ya, kayak gitu. Seperti ini kegedean, kita ganti 30 aja. Nah ini kita copy paste kayak biasa, copy Ctrl+V. Kita bikin kayak highlight gitu, apa yang ingin kamu makan hari ini. Karena food delivery ya kan, jadi kita sedikit belajar UX writing juga. Ini kita gedein, nah kayak gitu. Nah untuk settingan-settingan lainnya nih ada settingan lanjutan ya. Kalau misalnya kalian klik 3 ini type details tuh, jadi ada settingan-settingan lanjutannya. Nah, untuk yang ini kalian bisa atur line height nya, jadi dia bisa nyesuaiin gitu, misalnya 130. nah kayak gini, nah kayak gitu kan. Setelah itu kita bikin kayak search barnya. Search barnya ini full, kita bikin full dulu. Ininya 30 deh, high nya 30, 40 benar. Nah ininya misalnya 20, oh salah, 10 aja. Kita perkecil dikit, nah kayak gini, dan putih tapi agak ke bawahin. Nah biar dia agak kontras dikit gitu loh, agar ini ketahuan gitu, misalnya ini search bar gitu kan.
Nah setelah itu kita kan ngambil icon searchnya dari Iconly ini yang tadi. Nah ini kan tampilan awalnya, ke Iconly library. Nah ini tinggal kita zoom in. Caranya kalau zoom in tinggal CTRL terus di scroll atas, scroll aja, scroll atas atau scroll bawah. Nah ini ada macam-macam style ya, ada bold, ada light, ada outline ya. Tapi kita akan gunakan yang, kalau untuk yang search itu kita gunain yang like ya, yang like, yang ini kita copy paste saja langsung sini tuh, kita copy paste taruh sini. Setelah itu kita atur kontrasnya jadi A555 kayak gitu. Setelah itu untuk tulisannya kita copy paste dari yang Hai Ari ini. Nah karena ini masih di belakang nih, kita mau kedepanin. Caranya klik kanan, bring to front. Kalau bring to front dia langsung ke depan langsung gitu layarnya. Tuh kalian lihat, kalau ini kan di bawah. Kalau kita bring forward dia akan naik sekali, kalau bring to front dia akan naik semuanya gitu loh. Nah di sini kita taruh di sini misalkan nasi goreng ataupun ST gitu ya, jadi orang tahu searchingnya itu kira-kira user itu mau searching apa gitu. Sama tuh, ini kurang cocok kalau misalnya bold, kita ganti regular aja. Nah kayak gitu. Nah yang ini kita copy paste, kotaknya ini ukurannya 40 aja. Nah kayak gitu. Dan ini kayak misalkan apa ya, tombol untuk filter gitu loh. Setelah itu kita untuk warna dasarnya itu warna hijau. Misalkan hijau apa nih? Nah ini hijau ini aja deh, hijau ini. Nah di sini kita cari filter. Nah ini nih filter nih, Ctrl V, taruh sini. Untuk ininya kita ganti warna putih biar kelihatan ya. Kalian bisa misalkan nih ini susah nih ketengahinnya, kalian bisa blok dua-duanya. Pertama blok yang iconnya dulu, setelah itu tekan shift baru klik kiri ke kotaknya. Nah setelah itu kalian bisa pilih legend horizontal center dan legend vertical center. Nah dia bakalan otomatis ke tengah gitu loh. Ini berlaku untuk semuanya, kayak ini juga bisa ya. Setelah itu kita membuat sebuah kategori. Ini kita copy paste saja. Nah kayak gini. Untuk ukuran ininya itu 90 dan ini 90 juga. Kayak gini ukurannya. Nah kalau misalnya kalian lihat nih, kalau misalnya saya geser-geser itu ada angka-angka yang muncul, itu apa? Itu namanya margin ya, namanya margin. Dan di sini juga kegampangan profile Figma itu juga bisa mempercepat codingan juga gitu. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita lihat nih, misalkan yang mana ini deh, dua ini. Kalau kita inspect, nah dia bakal muncul nih kode-kode CSS-nya. Untuk iOS juga ada, bahkan untuk Android juga ada gitu. Jadi sangat mempermudah untuk developer mendevelop sebuah aplikasi gitu. Jadi recommended banget. Kita lanjut. Untuk yang ini itu kita misalnya kita mau custom margin gitu, kita bisa klik ini yang atasnya dulu nih untuk patokannya, dan setelah itu kita klik yang ini. Kalian bisa mainin yang tengah-tengah ini nih, pink yang ini kalian bisa mainin, atau nah ini kan ada muncul baru nih, kalian bisa ganti atau 20 atau bahkan 15 ya kayak gitu. Saya ganti ya 11 saja atau 15 deh biar nggak terlalu dekat kayak gitu. Setelah itu ini untuk warnanya putih. Nah dan untuk efek ini kan ada stroke ini ya border lah,
kayak border gitu. Bisa kalian ubah ukuran bordernya, tapi di sini gak ada inside, center, outside ya. Tapi saya nggak butuh ini, jadi saya silang. Untuk ini saya butuhnya shadow, smooth shadow. Jadi kita akan bikin smooth shadow. Nah di sini kita klik, nah dia bakalan muncul drop shadow ini. Setelah itu kita atur 0, 0, 10, 0. Nah di sininya kita atur kayak tadi A555, yang ininya 20. Jadi kayak kelihatan agak apa ya namanya, adalah gitu, muncul dikit, tapi di sini kayak kurang deh. Kita turunin lagi kalau misalnya kurang. Oh sorry, ini blurnya 10. Ini tetap A5 kayak gitu ya. Jadi agak kelihatan kotak gitu. Nah setelah itu tinggal kita masukin ini. Untuk ikonnya pertama ada sarapan dulu deh. Sarapan kita masukin ke sini, drag and drop aja kayak biasa. Nah tuh drag and drop. Setelah itu kita sesuaikan, misalnya ini 40. Ini ada apa namanya, kayak garis-garis gitu ya, ini mempermudah juga ya. Jadi ini maksudnya ke tengah. Ini 50 deh. Nah setelah itu ini kita copy paste saja, bring to front lagi. Nah ini kita tengahin. Untuk kategori ini kita pakainya 9 aja, diperkecil. Sarapan misalkan. Ini 60 deh, biar agak kelihatan gede lagi gitu. Nah kayak gitu. Dan karena ini belum terlalu apa ya, vertikal legend center ya, jadi kita akan group dua ini, dan setelah itu baru kita apa namanya, klik yang backgroundnya. Setelah itu kita pilih yang legend vertical center. Nah dia bakalan ke tengah otomatis kayak gitu. Nah yang ini untuk mempercepat ada yang namanya komponen. Jadi kita akan membuat sebuah komponen, misalnya kayak gini, blok dua-duanya, kita ctrl G aja atau group ya. Setelah itu di sini ada klik kanan create komponen. Nah create komponen kita bisa ganti dulu kategori misalkan. Nah di sini kita bisa lihat aset. Nah di sini kita punya aset kategori. Maksudnya apa nanti deh, kita bisa tarik ke sini. Untuk marginnya kita ini 10, oke. Nah di sini kita tinggal ganti gambarnya aja, ganti gambar. Kita ganti gambar, misalnya fast food kayak gitu. Nah, setelah itu tinggal kita ganti ininya fast food juga kayak gitu. Kelebihannya apa dari komponen ini, misalkan saya mau ininya itu warna merah, nah otomatis semua yang ngikutin komponen ini nih, yang my komponen itu berubah semua gitu. Jadi kita nggak harus ganti satu persatu warnanya. Jadi paham kan? Jadi itu kelebihan dari komponen ya. Bahkan ini sampai gambar juga tuh, dia paling ngikutin. Jadi ini ibarat induknya gitu. Nah yang lainnya ini bakal ngikutin apapun kemauan dari induknya kayak gitu. Kita copy paste saja yang ini. Nah setelah itu kita ganti gambarnya lagi, misalkan kue, silang kue. Ini kita copy paste lagi, choose image,
minuman. Nah di sini kalian bisa ubah-ubah exposure, contrast, saturation ya. Kalian bisa ubah-ubah di sini semua. Kayak mirip Lightroom ya. Biasanya nggak membutuhkan itu minuman. Nah kayak gini. Jadi desainnya kurang lebih kayak gini dah. Ini kayak terlalu dark. Nah kayak gitu aja. Oke, untuk kategori udah jadi. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan langsung ke main kontennya gitu. Nah misalnya kita untuk menawarkan sebuah apa ya, produk gitu. Karena kan kita usernya itu misalnya user pengen mau apa, cepet-cepet mau makan gitu. Jadi kita sediain produk-produk yang terdekat dengannya. Nah di sini kita bikin sebuah cart. Ini ukurannya 200, ini 192, 132 deh. Nah di sini baru kita atur dulu. Nah kayak gini. Setelah itu untuk radiusnya itu makanya 10. Kita ganti warna dulu, putih. Nah yang tadi nih saya lupa. Nah untuk drop shadow yang ini kita juga bisa bikin komponen atau stylenya gitu. Jadi klik yang tadi, kotak tadi. Nah setelah itu klik yang ini nih, titik 4 ini. Setelah itu plus. Nah kita namain aja shadow kita, shadow 1 misalnya create style. Nah ini kita bisa pakai ke komponen lainnya atau shapes lainnya nih. Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur lagi. Ini kita tinggal pakai style. Nah di sini ada muncul shadow 1. Nah dia otomatis muncul kayak gitu. Setelah itu kita masukin dulu gambarnya. Misalkan gambar nasi goreng dulu deh. Gambar nasi goreng kita masukin. Ini gede banget, bikin lapar ya. Nah kita sesuaiin dulu kayak gini. Setelah itu kita atur dulu border radius, karena kan ini lancip nih ujung kanan kirinya. Kita atur. Nah di sini kan ada kalau misalnya kita klik salah satu, nah dia bakalan menjelasin bagian mana yang bakalan di radius gitu. Sini saya mau yang radius atasnya doang 10. Yang ini juga nih ini deh 10. Jadi dia kelihatan radius. Nah setelah itu kita bikin title ya. Ini kita copy paste aja gini. Setelah itu bring to front. Misalkan nasi goreng. Karena dirasa terlalu gede gitu untuk sebuah title, kita perkecil aja. Nasi goreng gila misalkan. Ini kita sesuaiin dulu. Ini kita copy paste. Ini untuk harganya 13.000. Ganti regular. Warnanya juga jangan lupa. Nah untuk ukuran pasti nggak sama. Kita ini jadi 10.000 aja. Ini kayaknya gambar terlalu gede. Nah kayak gitu. Ini kita sesuaiin dulu. Nah setelah itu karena ini kan terdekat dengan kamu, jadi kita akan ngasih penjelasan apa ya, berapa kilometer gitu, kayak yang di Gojek atau GrabFood atau GoFood gitu kan. Kita bikin kotak kayak gini. Setelah itu ke fill. Nah dari solid kalian bisa ubah linear, radial, angular, diamond ya kayak gitu pokoknya. Sini kita akan gunakan linear. Nah ini kita balik dulu. Setelah itu warna hitam dan kita atur transparannya jadi berapa ya, kira-kira 70 ya deh.
baru di sini kita taruh deh, misalkan ini kita bring to front, misalkan berapa ya, 0,4 km. Ini kita ganti bold dan warnanya biar kelihatan warna hitam, warna putih kayak gitu. Setelah itu ada yang lupa nih, iconnya juga jangan lupa. Icon place-nya itu kita ngambil dari yang ini, kita perkecil aja jadi 12 warna putih. Ini kita group, kayak gitu. Dan ada yang lupa lagi, bukan lupa sih, kita akan membuat sebuah ratingnya. Jadi ratingnya kita taruh di atas di sini, border radiusnya 20, kita kasih warna putih. Jadi ini kayak ngejelasin gitu untuk ininya ratingnya berapa, biar orang-orang lebih percaya gitu. 15 deh. Ini kita karena rating kan biasanya bintang, kita bikin bintangnya. Nah, di bagian kalau bagian bintang ini dia bisa nambah berapa sudut gitu tuh kan. Tapi ataupun ketumpulannya kayak gini. Kita ganti warna dulu jadi warna kuning. Setelah itu kita copy paste yang ini aja, bring to front, misalkan 4.5 dari 120. Base-nya user udah ngerti sih, ini bisa lebih kecil lagi. Nah, yang bagian 4.5 nya ini kita bold aja untuk menegaskan gitu. Ini kayak kurang panjang deh, kayak gitu. Nah, setelah itu kita blok dua-duanya, kita group, baru kita blok lagi. Nah, kita sesuaiin, set kayak gitu. Nah, ini kita bisa buat komponen lagi, biar karena kita kan membuatnya beberapa jadi beberapa gitu kan. Ya, ada yang miss nih kayaknya nih. Nah, kita blok semua, klik kanan, grup dulu Ctrl+G, baru klik kanan, create komponen. Ini bisa kita namain card 2, card. Sama kayak tadi, kita lihat di aset. Nah, udah jadi, tinggal kita taruh. Untuk ini 10, nah tinggal kita ganti gambar karena ini nasi goreng. Ini di sini ayam geprek misalkan. Nah, kayak gitu, ayam geprek plus nasi, harganya berapa, 15.000 misalkan. Nah, ini kita bisa copy paste dua-duanya, taruh bawah. Baru di sini jangan lupa minumnya. Jadi di sini kita menawarkan minuman juga. Nah, yang ini tinggal kita ganti dulu
misalkan es teh lemon, es teh lemon, harganya berapa ya, 7.000 misalkan. Yang ini kita ganti jadi jus buah. Aneka jus buah, harganya 7.000 juga aja. Nah, tinggal bagian untuk apa namanya nih, navbarnya atau bottom menunya. Untuk bottom menu kita bikin kotak dulu, rectangle gitu. Nah, di sini untuk ukuran bottom menunya atau height-nya, tingginya gitu, yang paling umum kita gunakan 56. Jadi ini benar-benar umum. Kalau misalnya kalian bikin sebuah desain gitu, kalian bisa gunakan ukuran 56 karena ini pas banget gitu di jari, bisa kayak biasanya jari apa ya, ibu jari gitu. Ibu jari kan biasanya yang ngetep gitu. Jadi ini sangat umum. Nah, kita pakai shadow lagi satu. Setelah itu kita masukkan icon-icon yang misalkan ini satu untuk home, bagian home. Setelah itu ada bagian keranjang, ada bagian akun, dan satu lagi ada bagian ini explore. Kita copy paste, taruh sini. Tuh, tinggal kita rapihin dulu. Nah, di sini tinggal kita atur. Misalkan di sini kita sesuaiin dulu deh ininya. Oh, ini di luar, jadi karena di luar dia harus dimasukin dulu. Nah, kita bisa cek marginnya udah pas apa belum. Tuh, di sini untuk ngetes margin kita grup dulu aja deh. Misalkan marginnya itu 50. Kalau 50, kita bikin teksnya baru. Misalkan di sini beranda. Copy paste. Ya untuk warnanya nih. Untuk warna yang aktif kita gunakan warna hijau karena warna hijau itu warna primary kita. Nah, untuk yang 3 lainnya kita gunakan warna disable atau ya abu-abu. Kayak gitu. Dan di bold. Ini ditengahin dulu. Setelah itu explore. Oh, ini kebalik. Ini kita masukin grupnya. Nah, 50. Nah, di sini tinggal kita copy paste akun. Kayak gitu. Nah, ini kan karena belum ke tengah gitu. Ini kita grup dulu tanpa yang bagian belakangnya nih. Tekan shift, klik kiri untuk melepas gerakannya. Setelah itu kita grup semuanya dan kita tengahin. Setelah kita tengahin, baru kita atur untuk ke vertical centernya.
klik ininya baru belakangnya dan vertical line center. Nah jadi dia bakal tengah kayak gitu. Oke, desain untuk ininya sebenarnya udah jadi ya. Untuk bagian prototyping kalian bisa cek video ini. Di sini saya sangat menjelaskan banget prototypingnya dari mulai awal sampai prototyping scrollnya gitu. Jadi nanti yang kelebihan kayak gini bisa kalian scroll. Oke, dan yang terakhir adalah kolaborasi ya, karena Figma ini seperti jelasin awal, kelebihannya itu adalah kolaborasi ya. Jadi kalian bisa share ke teman kalian, misalnya di sini invite someone. Nah ini emailnya kan arsnet2@gmail.com. Can edit atau can view terserah, misalnya can edit di sini. Nah send invite, dia bakalan loading dulu. Nah setelah itu kita bisa lihat saya udah menyiapkannya di sini. Misalkan kita refresh dulu. Nah sini ada notif share the file with you, accept. Oh ya, ini belum kita namain nih, misalkan UI design kayak gitu. Nah di sini kita akan coba. Nah tuh, jadi kalau misalnya kalian lihat ada Arsnet, ada motoran tuh. Nah untuk kolaborasinya misalkan ini tuh real time banget ya, jadi benar-benar apapun yang kalian lakukan langsung terjadi di user yang lain gitu, atau user yang sedang berkolaborasi dengan kalian. Misalkan di sini kita komen, klik kanan, ataupun ini deh, ini ada add show atau show comment. Kita mau komen bagian mana ya? Ini deh, tolong ini warnanya merah, misalkan komen, tolong ini warna merah. Kalau misalnya kita lihat, nah di sini ada notif komen gitu, add comment, kita lihat satu, tolong ini warna merah. Nah di sini kalian bisa nge-reply juga ya. Oke bos gitu, misalkan reply oke bos, kita lihat. Nah dia real time banget, jadi langsung gitu loh feedbacknya atau komennya langsung kebaca oleh teman ataupun klien kalian gitu. Jadi kita coba warna merah, nah, otomatis di sini langsung warna merah ya. Jadi kayak gitu untuk kolaborasi di Figma, jadi gampang banget pokoknya. Dan mungkin sekian dari tutorial saya untuk penjelasan Figma, menguasai Figma dari awal. Sebenarnya baik yang harus dieksplor lagi, tapi itu dasar-dasar yang bisa saya sampaikan sampai kita membuat sebuah UI design atau aplikasi, desain aplikasi mobilenya. Terima kasih telah menonton video ini dan share ke teman-teman kalian yang mau belajar Figma ataupun UI design dari awal, karena Insight ID bakalan menyajikan video-video UI design kedepannya lagi gitu. Terima kasih dan see you next time.